Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Etika karya Baruch Spinoza. Kini tibalah kita di penghujung perjalanan besar bersama Baruch Spinoza, seorang yang oleh banyak orang dijuluki orang suci tanpa agama. Kita telah melewati akar pemikirannya tentang Tuhan, alam, dan manusia. Kini, dalam episode 3, kita akan menyelami bagaimana semua gagasan itu bermuara pada visi tentang kebahagiaan, kebebasan batin, dan kedamaian yang lahir dari pengetahuan. Episode terakhir ini akan membahas bagian 7, yaitu relevansi etika bagi dunia modern. Dan seperti biasa, kita akan menutupnya dengan refleksi yang lembut, sebuah undangan bagi pendengar untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih. Episode 3, Mistisisme Rasional dan Cinta Intelektual kepada Tuhan. Bagian 7, relevansi etika bagi dunia modern. Lebih dari 3 abad telah berlalu sejak Spinoza menulis Etika. Namun kata-katanya terasa semakin hidup di dunia kita hari ini, dunia yang bising, cepat, dan sering kehilangan makna. Di zaman modern, manusia telah menaklukkan banyak hal. Gunung, lautan, bahkan gen di dalam tubuhnya sendiri. Namun dalam kehebatan itu, kita justru kehilangan sesuatu yang pernah menjadi pusat peradaban. Perasaan keterhubungan dengan semesta. Spinoza, dengan tenang, seolah berdiri di antara hiruk-pikuk abad 21 dan berbisik. Engkau tidak terpisah dari dunia, engkau adalah bagian darinya. Ia seakan mengingatkan bahwa krisis manusia modern bukanlah krisis materi, melainkan krisis makna. Kita hidup di tengah informasi tanpa arah, berlari mengejar sesuatu tanpa tahu apa yang sungguh kita cari. Dan dalam kegelisahan itu, etika datang seperti oase rasional, menawarkan pemahaman, bukan sekadar keyakinan. 1. Sains dan spiritualitas yang berdamai. Salah satu keajaiban terbesar dari etika adalah kemampuannya menyatukan dua dunia yang sering dianggap bertentangan, sains dan spiritualitas. Bagi Spinoza, mempelajari hukum-hukum alam bukan berarti menjauh dari Tuhan, melainkan mendekat kepadanya. Karena Tuhan bukan pribadi yang melampaui dunia, melainkan tatanan rasional yang bekerja di dalam dunia itu sendiri. Dalam setiap eksperimen laboratorium, dalam setiap rumus fisika, terdapat gema keabadian yang sama yang dulu dicari para mistikus. Ketika ilmuwan menyingkap rahasia bintang, ia sedang membaca pikiran Tuhan dalam bahasa matematis. Spinoza tidak ingin manusia berlutut dalam ketakutan, tetapi berdiri tegak dalam pemahaman. Karena bagi dia, pengetahuan yang sejati adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Sains dan iman bukan dua jalan yang berbeda, melainkan dua arah pandang menuju sumber yang sama. 2. Etika rasional di tengah kekacauan dunia. Dalam dunia modern yang syarat konflik dan emosi, ajaran etika Spinoza terasa seperti penyejuk. Ia tidak meminta kita memadamkan emosi, tetapi memahami sebab-sebabnya. Ketika kita memahami mengapa kita marah, marah itu sendiri mulai kehilangan kekuasaannya. Ketika kita memahami mengapa orang lain membenci, kita berhenti membalas dengan kebencian. Etika Spinoza bukan tentang perintah moral, melainkan tentang pengetahuan akan diri sendiri. Ia mengajarkan bahwa kebajikan sejati adalah hasil dari pemahaman, dan bahwa kejahatan bukanlah dosa yang harus dihukum, tetapi ketidaktahuan yang perlu diterangi. Di dunia yang dipenuhi polarisasi, pandangan ini bisa menjadi dasar etika baru. Manusia tidak perlu dibagi atas yang benar dan salah, tetapi dilihat sebagai makhluk yang sedang belajar memahami hukum keberadaannya sendiri. 3. Kebebasan batin dan kedamaian rasional. Kawan, Spinoza menulis etika bukan untuk menjelaskan teori kosong, tetapi untuk menuntun manusia menuju kebebasan batin yang sejati. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari sebab-sebab alam, tetapi ia juga tahu bahwa pemahaman atas sebab-sebab itu membawa kebebasan yang lebih tinggi. Kita mungkin tidak bisa memilih peristiwa yang menimpa kita, tetapi kita bisa memilih cara memahaminya. Bagi Spinoza, inilah inti dari kebebasan.
menjadi saksi yang sadar atas apa yang terjadi, bukan korban dari kebingungan batin. Dan dari kesadaran itu lahirlah ketenangan, sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia, karena ia lahir dari pengetahuan akan tatanan dunia itu sendiri. Ketika manusia sampai pada tingkat pemahaman ini, ia mengalami amor de intellectualis, cinta intelektual kepada Tuhan. Cinta ini tidak menuntut, tidak memohon, tidak bergantung pada harapan akan surga atau ketakutan akan neraka. Ia adalah cinta yang jernih, cinta karena mengerti bahwa seluruh keberadaan ini adalah satu kesatuan abadi, dan bahwa diri kita adalah bagian dari keindahan itu. 4. Manusia spinozistik di era modern. Jika Spinoza hidup hari ini, mungkin ia akan melihat dunia digital yang terfragmentasi dan berkata dengan tenang, manusia telah banyak mengetahui, tetapi sedikit memahami. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan membuat kita lelah. Tetapi etika mengajarkan keseimbangan antara akal dan kesadaran. Ia menuntun kita untuk berpikir tanpa kehilangan rasa, dan untuk merasa tanpa kehilangan kejernihan berpikir. Menjadi manusia spinozistik di abad ini berarti hidup dalam kesadaran bahwa setiap hal yang kita alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari tatanan alam yang sempurna. Kita tidak melawan arus kehidupan, melainkan berenang di dalamnya dengan pemahaman dan penerimaan. Refleksi penutup keheningan intelektual. Kawan, di akhir etika, Spinoza tidak memberi kesimpulan, tidak menawarkan doa, tidak menulis akhir yang heroik. Ia hanya membawa kita pada satu titik sunyi, di mana akal dan cinta bersatu menjadi keheningan yang penuh makna. Di titik itu, manusia tidak lagi bertanya, mengapa aku menderita, karena ia telah memahami bahwa penderitaan hanyalah bentuk terbatas dari gerak Tuhan. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena ia telah menemukan kebahagiaan itu dalam pengetahuan yang sejati. Spinoza menulis, jiwa manusia dapat mencintai Tuhan dengan cinta yang tak berkesudahan. Dan mungkin, kawan, inilah pesan paling lembut yang bisa kita ambil dari seluruh perjalanan ini. Bahwa berpikir dengan jernih adalah juga mencintai dengan dalam. Bahwa memahami adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Dan bahwa setiap orang yang belajar melihat dunia dengan akal yang bening sebenarnya sedang belajar menjadi bagian dari Tuhan yang abadi. Penutup akhir. Demikianlah berakhir perjalanan kita menelusuri etika karya Baruch Spinoza, sebuah karya yang menyatukan sains dan spiritualitas, logika dan cinta, pikiran dan keheningan. Ia tidak hanya menulis buku tentang Tuhan, tetapi menulis Tuhan itu sendiri dalam bahasa rasio. Semoga, kawan, setelah mendengarkan ini, setiap kali engkau memandang langit malam atau embun di dedaunan, engkau dapat merasakan getaran halus dari hukum yang sama, hukum yang diam-diam mengatur seluruh keberadaan, dan yang di dalamnya, kita semua terhubung. Karena pada akhirnya, sebagaimana Spinoza percaya, Tuhan bukanlah yang jauh dari kita, melainkan yang selalu hadir dalam setiap keberadaan kita.